Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, sekaligus penuntun hidup kita sepanjang hari, saya siapkan dari kitab Amsal 14 ayat 8. Demikian bunyinya saudara. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Demikian pembacaan ini. Topik yang ingin kita renungkan adalah melihat kemampuan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1870, Russell H. Conwell yang berusia saat itu 27 tahun bekerja sebagai koresponden internasional untuk majalah American Traveler, saudara, yaitu sebuah jurnal mingguan yang diterbitkan di wilayah Boston. Karena sebuah tugas, saudara, ia menumpang sebuah karapan yang ditarik oleh unta di sepanjang lembah di antara sungai Tigris dan sungai Efrat di Mesopotamia. Ketika mereka dalam perjalanan, pemandunya berdongeng tentang seorang petani Persia yang makmur bernama Ali Hafid. Karena terpancing oleh dongeng seorang imam, Ali Hafid ini meninggalkan ladangnya sendiri yang sangat subur untuk mencari kekayaan luar biasa di ladang berlian yang dimitoskan oleh imam tersebut kepadanya. Ini ladang tidak tahu di mana sebenarnya. Ini seperti pencarian harta karun. Karena tergiur dengan mitos itu, Ali Hafid pun terus menjelajah. Dia terus mencari dan mencari sampai ia mati jauh dari rumahnya. Tidak tahu kabarnya lagi, saudara. Dia tidak pernah pulang ke rumahnya lagi. Itu yang terjadi. Untuk uniknya lagi, saudara, yang paling unik dari cerita dongeng ini, tidak lama setelah kematian Ali Hafid ini, orang menemukan bahwa ternyata ada berhektar-hektar ladang berlian di pekarangan rumah Ali Hafid ini. Menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan? Setelah Conwell mendengar dongeng tersebut, lalu dia memperoleh pesan yang sangat mendalam. Karena ternyata dia menuliskan, saudara, berlianmu itu bukanlah di pegunungan, berlianmu itu bukanlah di lautan yang jauh, berlianmu itu sesungguhnya ada di halaman rumahmu sendiri. Asal kamu menggalinya, kamu pasti akan menemukannya. Ini sebuah pernyataan yang sangat menarik untuk memotivasi kita melihat kepada diri kita bahwa sesungguhnya potensi itu, talenta itu, karunia itu dikaruniakan Tuhan ada pada diri kita, bukan di tempat lain, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu telah diberikan oleh Tuhan kemampuan yang luar biasa untuk dapat menciptakan sesuatu dengan apa yang dimilikinya, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tetapi sayangnya, saudara, kita sering mengabaikan hal itu. Karena mengapa bisa seperti itu? Karena justru kita sering terlalu sibuk melihat, memperhatikan, bahkan mengurusi ladang emas orang lain, sampai-sampai kita lupa bahwa ternyata kita sendiri memiliki ladang berlian yang besar, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih besar dari sekedar ladang-ladang emas orang yang kita urusi tadi, saudara. Ini menarik dan ini luar biasa. Untuk itu, saudaraku, marilah kita lebih banyak melihat diri kita daripada hanya memperhatikan orang lain. Lihatlah bahwa kita mempunyai potensi, kita mempunyai talenta, kita mempunyai kemampuan bahkan karunia yang kalau kita menggali hal itu, mengembangkan hal itu dengan serius, kita bisa lebih besar, kita bisa lebih berharga
dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang perlu saudaraku. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan bagi kita di pagi hari ini, apakah saudara selama ini sering tergiur dan dengan keberhasilan orang lain? Mungkin bisa saja terjadi. Atau apakah saudara sering tergoda untuk menjadi seperti orang lain? Saya tidak tahu saudara bisa menjawab itu sendiri, saudara. Dengan mendengarkan renungan inspirasi kita pada pagi hari ini, saya ingin katakan satu kata yang perlu kita renungkan. Bertobatlah saudara. Bertobatlah dan bangkitlah. Berhentilah melihat diri orang lain, tetapi mulailah melihat dirimu dan mulailah bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan karuniakan kepadamu. Apakah itu talenta, apakah itu karunia, apakah itu potensi dan seterusnya. Bersyukurlah untuk hal-hal seperti itu dan belajar untuk mengembangkan itu secara serius. Dan belajar untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memberi hasil yang maksimal, yang mendatangkan sukacita. Yang pasti kalau kita gali dengan sungguh-sungguh, hasil yang bisa kita dapatkan pasti akan lebih besar daripada apa yang kita lihat pada orang lain. Sehingga kita akan bisa merasa bahagia. Kita juga akan bisa merasa bangga dengan diri kita, dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itu penting saudara. Begitu banyak orang tidak bisa menerima dirinya, minder dan kurang menerima diri, selalu ingin seperti orang lain. Tetapi dengan renungan kita pagi hari ini, saudara dan saya mempunyai potensi untuk lebih besar dari orang lain. Kalau kita menerima, bersyukur untuk hal itu dan kita kembangkan itu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan sebelum mengakhiri renungan ini, kita berdoa meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan mampukan kita menyadari hal-hal seperti ini. Ternyata kita mempunyai potensi yang besar untuk bisa menikmati kebahagiaan, sukacita, berkat yang berlimpah, berlian-berlian besar Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini. Sadarkan kami hari ini bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kami potensi untuk kami kembangkan, yang bisa membuat kami bersukacita karena buah dari setiap potensi yang kami gali itu akan mendatangkan berlian-berlian berharga yang memenuhkan sukacita kami. Berkati umat mendengarkan renungan ini. Bangkitkan iman semangat mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang sakit, hamba doakan semua umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan. Juga hamba doakan anak hamba juga yang sedang dalam proses pemulihan dari kesehatannya. Tuhan tetap campur tangan memberkati. Dan setiap umat Tuhan juga yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, berkati mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, juga Tuhan menyediakan jodoh bagi mereka. Yang bergumul mendapatkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan, sehingga mereka pun boleh bersukacita. Dan masih banyak umat Tuhan yang mengharapkan pertolongan-Mu hari ini. Biarlah mereka boleh dijamah dan diberkati, ditolong oleh Tuhan, sehingga sukacita mereka dipenuhkan hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan untuk saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacita dan bersyukurlah untuk segala hal. Dan kalau ternyata saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan selalu siap mendukung saudara berdoa. Dan saya Pendeta Linti Dengoran menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.